Sebelumnya mohon maaf Bu untuk pagi hari ini mengganggu waktu jenengan. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C. Di sini maksud dan tujuan kami untuk mensurvei UMKM Ibu yang bernama Paha Batik Andansari untuk memenuhi tugas penganggaran perusahaan, Bu. Dengan senang hati mbak-mbak datang ke tempat produksi kita. Untuk sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Kusnul Husnul Mu'arifah. Ibu Husnul. Ibu Husnul mendirikan UMKM ini awalnya itu bagaimana, Bu? Awal mula berdirinya UMKM Batik melalui pelatihan yang ada di desa. Pelatihan batik yang diadakan desa dengan peserta 16 orang. Akhirnya bisa lanjut sampai sekarang. Untuk pesertanya itu dari kalangan sini atau bagaimana? Pesertanya sebenarnya dulu dari anak-anak putus sekolah. Tapi berhubung kuota tidak memenuhi, akhirnya ngambil ibu-ibu yang sudah rumah tangga. Akhirnya saya masuk, mulai belajar, mulai tahu itu batik dari pelatihan awal itu. Untuk UMKM ini sendiri berdirinya tuh mulai tahun berapa, Bu? Kalau UMKM berdirinya ini awal pelatihan 2013. Tapi mulai berjalan mulai mendirikan tahun 2016. Itu tahun 2013 Ibu mau dari modal sendiri atau bagaimana? Modal sendiri. Iya, Modal sendiri. Tujuan dari Ibu mendirikan UMKM ini apa, Bu? Ada sendiri atau gimana? Tujuan saya itu untuk merekrut ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar saya. Kan banyak ibu-ibu yang setelah masak, setelah ngantar anak sekolah itu nganggur. Akhirnya saya mengajak untuk bekerja sama gitu. Alhamdulillah bisa merekrut 9 orang ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar saya. Itu untuk ibu rumah tangganya aktif atau beberapa hari gitu, Bu? Setiap hari kerja? Sebenarnya aktif, Mbak, tapi kita kerjanya kan per item, per step-stepnya sendiri-sendiri. Jadi menggambar sendiri, mewarnai sendiri, menyanting sendiri. Jadi ini pekerjaannya masing-masing gitu. Untuk Ibu Husnul sendiri mulai membatik ini dari kegemaran atau bagaimana, Bu? Sebenarnya awal mula itu saya ndak kayak batik itu kan ndak begitu tahu, belum mencintai, belum tahu batik itu kayak apa itu belum. Tapi setelah melihat hasil pelatihan pertama sudah mulai seneng sama batik itu ternyata kayak gini, itu mulai senang ke batik gitu. Untuk batik sendiri di sini ada 2 macam batik ya, Bu, ya? Iya, Batik tulis dan batik cap. Memiliki akun sosial media, Bu? Ada. Iya. Itu sosial medianya melalui WA saja atau Gimana, Mbak? untuk sosial medianya itu WA saja, WhatsApp atau IG juga ada. IG juga. Untuk penjualan batik ini sampai ke berapa wilayah, Bu? Ada yang luar kota, ada yang dalam kota. Kalimantan ada, kemarin Jakarta ada, Pasuruan gitu ya. Untuk penjualan per bulan itu kira-kira berapa unit batik?
mulai ini kan ini Mbak, apa, pandemi kemarin kan kita total tidak ada penjualan. Mulai berjalan beberapa bulan ini sudah mulai perkembangan ada penjualan. Jadi mulai awal lagi ya Mbak, penjualan itu mulai membabat lagi ya. Ini kalau 1 bulan cap bisa kemarin 60 potong. Kalau yang tulis sekitar 10 sampai 15 potong. Mulai Dan itu tidak- awal Desember sampai akhir Desember. Maksudnya ini pertengahan Desember ini. Tapi kan itu ada kenaikan ya Bu ya? Iya, Setiap iya. tahun. Kadang tentu. tidak tentu. Tiap bulannya tidak bisa ditentukan berapa potong keluarnya. Produksi. Gitu. Untuk reseller Bu, di sini sales ada atau tidak? Sales ada. Sales ada. Iya. Iya, sales teman-teman kita juga gitu. Jadi apa? Dari pihak dinas juga memfasilitasi apa? Reseller. Terus dari teman-teman juga gitu. Jadi kita punya teman khusus untuk menjualkan barang. Untuk wilayahnya itu Bu, maksudnya ada yang dari misalkan Nggak, Jawa Barat nggak per wilayah, Enggak. Nggak. Kira-kira ada berapa Bu reseller? Resellernya ada 2. Kita Waduh. sebenarnya juga membuka untuk semua orang yang mau bergabung jadi reseller, membuka ke situ. Tapi masih aktif sampai sekarang Bu? Iya. Untuk jumlah karyawan tetapnya saat ini ada berapa Bu? 9 9 orang. saya, iya. Itu pembagiannya Itu kalau karyawan pembagiannya per ini apa ya ngarannya, per step masing-masing. Jadi mulai dari menggambar itu orangnya sendiri, menyanting sendiri, mewarnai sendiri, terus yang ngelorot mulai finishing sendiri. Jadi step by step pengerjaannya. Beda pekerjaan. Iya, beda. Jadi kalau yang nyanting itu gak bisa mewarnai, Enggak. yang mewarnai gak bisa nyanting gitu. Jadi yang nyanting itu disuruh mewarnai juga nggak mau, soalnya nggak telaten. Kalau yang nyanting yang mewarnai ke yang nyanting juga sama, sudah senang di si bagiannya masing-masing gitu. Tapi tetap saya ajari, kalau yang mewarnai saya ajari nyanting gitu, tetap saya ajari nyanting. Untuk harga bahan baku batik tulis dan batik capnya itu berapa Bu? Kalau harga bahan baku itu sekarang mulai naik lagi Mbak. Mulai ini akhir tahun ini naik lagi. Jadi harga apa bahan itu naik. Kita belinya kan online langsung Solo Mbak. Jadi kita order, kita transfer, baru barang datang. Tapi untuk hari-hari biasa itu normal ya Bu ya? Kemarin itu normal, akhir ini naik. Itu apa seterusnya atau gimana, kurang paham lagi. Itu selisih banyak atau bagaimana Bu? Selisih banyak. Selisih banyak. Iya, kain juga banyak, selisihnya 2.000, 1.500 itu. Untuk kain sendiri itu berapa Bu per meternya? Kain per meternya kan ada yang prima, ada yang primis. Jadi apa, ada 2, sebenarnya macam-macam Mbak, Iya. macam-macam bahan kain, macam-macam, cuma saya pakai yang 2 itu, primis sama yang prima. Jadi mulai harga 15.000 sampai 20.000. Jadi kalau yang prima itu 15.000, kalau yang primis itu 20.000. Kalau yang paling bagus itu yang 25.000. Iya, tapi ada lebih bagusan ada. Iya tuh. Tapi untuk pemesanan biasanya customer itu lebih ke kain yang mana? Ini ke primis. Primis. kalau untuk kainnya itu
apa belinya itu sesuai kebutuhan atau restock gitu Bu? Kalau pembelian itu restock dulu. Iya. Tapi kalau kita kehabisan terus ada orderan ya beli sesuai orderan gitu. Untuk lilinnya itu Bu, untuk per kilonya atau kayak gimana? Kalau malam lilin itu per kilo Mbak. Berapa? 35. 35 per Iya. kilo. 35. Itu untuk pengerjaan batik tulis antara batik tulis sama batik cap, per lembarnya tuh kira-kira habis berapa Bu? Kalau batik tulis itu sedikit Mbak penggunaannya malam, tapi kalau batik cap banyak. Kurang lebih kalau malam bisa sampai setengah kilo untuk batik cap. Kalau batik tulis tidak sampai seperempat penggunaannya. Untuk pewarnanya sendiri Bu, itu harganya sampai berapa? Pewarnaannya sendiri mulai harga 150 sampai ada yang 1 juta lebih Kalau harga. itu 150 yang paling standar. Itu Mbak, apa beda-beda warna, beda-beda harga. Paling mahal itu berapa Bu? Paling mahal itu 1.100.000 atau 1 juta berapa itu? Yang biru ini. Biru ini apa namanya? Dongker. Iya, Shogun. Biru Shogun. ini biru spesial lah kita mengalami biru spesial. Yang paling mahal ini. Ada yang kemarin itu 300, itu untuk warna apa ya Bu? Apa Mbak? Untuk pewarnanya Yang 300 itu warna ini apa? Violet. Violet itu mahal. Kalau kuning itu murah. Yang paling murah kuning. Harga per warna itu beda-beda. Untuk lama jam kerjanya buat batik tulis sama batik cap dalam satu hari itu berapa lama? Kalau batik cap itu waktunya lebih cepat pengerjaannya. Sehari bisa mengerjakan cap sekitar 50 sampai 40 potong. Itu kalau cap sehari. Kalau yang tulis satu hari itu mungkin motif sederhana bisa 2-3 itu sampai 2-3. Kalau motif full bisa sampai 2-3 hari. Tapi untuk seharinya itu maksimal jam kerjanya itu untuk batik tulis ada 8 jam kerja. Kalau jam kerja kita tidak membatasi waktu. Jadi kalau tulis itu kita kan kerjanya di rumah Mbak. Jadi sewaktu-waktu sudah selesai pekerjaannya baru dia mengerjakan ini pekerjaannya nyanting gitu. Kalau yang mewarnai di sini itu kebanyakan setelah selesai masak jam-jam 9 itu apa setengah 9 datang sampai sore. Nanti luhur itu istirahat, bisa pulang bisa ndak itu terus sampai jam 4 itu. Kadang sebelum jam 4 selesai, kadang sudah jam 4 nutuk-nutuk nih gitu ada gitu. Itu sama halnya sama batik cap itu ya Bu? Iya, kalau cap itu bisa kita kerjakan malam hari, bisa siang hari, sesuai kebutuhan. Fleksibel. Iya, sesuai ini apa kemauan ngecapnya itulah. Jadi tidak membatasi waktu. Untuk gaji tersendiri Bu? Gaji juga sama. Kalau gaji per item juga. Jadi mewarnai sekian, menyanting sekian, menggambar sekian gitu, mengecap sekian gitu, beda-beda. Kalau yang mewarnai sekitar 15.000 per lembar. Lembar. Ya. Kalau nyanting
bisa 20 sampai 25 per lembar. Terus kayak yang ngecap, kalau yang ngecap itu kalau motif sederhana 5.000 per lembar. Kalau full bisa 10.000. Kadang tergantung capnya ya Mbak. Kadang capnya itu ada yang berat, ada yang ringan gitu. Kalau yang berat terus penuh 10.000 gitu. Kalau yang sederhana kayak ini gitu 5.000. Oke. Soalnya cepet, ngecapnya cepet, lebih cepet waktunya. Ini untuk batik tulis sama batik cap, Bu. Untuk gaji kan lebih teliti batik tulis. Itu apa untuk gaji juga ada perbedaan? Nggak ada. Nggak ada. Iya, ya itu tadi per per itemnya masing-masing gitu. Jadi sudah tahu sendiri bagian mewarnai gajinya sekian sudah tahu, Oh iya. yang nyanting sekian sudah tahu gitu. Nanti tinggal mengalihkan seumpamanya ada 10 potong nyanting itu tinggal ngalihkan, yang mewarnai juga sama, jadi sudah tahu masing-masing gitu. Ongkosnya itu sudah tahu masing-masing. Untuk biaya administrasinya itu berapa Bu? Kayak listrik, air, telepon. Kalau biaya administrasi itu kebanyakan ndak teranu ya Mbak ya, ndak terdeteksi banget gitu ya. Jadi kadang kita bisa ambil, kadang kebanyakan semrawut gitu masih belum tertata, kayak manajemennya belum tertata begitu rapi gitu loh. Jadi yang dipentingkan masih di biaya operasional gitu, kayak yang penting tenaga kerja sudah terbayar, itu yang diutamakan gitu. Tapi kalau yang listrik itu kadang ndak kepikir ke situ gitu loh. Tapi kira-kira sebenarnya juga memakan biaya listrik juga, air gitu. Tapi kira-kira untuk 1 bulannya itu Ibu mendapat tagihan listrik itu Kalau berapa? tagihan listrik 1 bulannya di sini sekitar 300. 300. Nggak dapat subsidi Mbak. Untuk problem yang tersulit Ibu alami sampai saat ini tuh, Problem tersulit itu pemasaran Mbak sebenarnya. Kalau pemasarannya lancar, otomatis pekerjaan lancar mengikuti tuh ya gitu. Yang penting pemasaran kalau saya itu. Soalnya kalau kita produksi terus ndak ada pemasaran, sama dengan nol kan Mbak gitu. Gitu yang utama kan pemasaran. tapi untuk produksi ini sendiri pemasarannya udah sampai misal ke pasar tradisional gitu Bu? Kalau pasar tradisional belum Mbak, soalnya harga batik itu termasuk kategori mahal di kalangan di kalangan masyarakat gitu kan, yang membutuhkan batik itu di kalangan tertentu gitu loh. Jadi kalau diarahkan ke pasar itu masih belum bisa masuk gitu. Orang-orang itu masih terfokus ke batik printing yang itu loh. Jadi masih menilai harganya mahal gitu. Lebih murah di printing, harganya murah gitu. Tapi Ibu Husnul sudah mengikuti event-event gitu dalam 1 tahun ini? Sudah ikut event mulai ini abnormal ya Mbak ya, sudah mulai ada event-event, sudah mulai pasar lagi gitu. Ibu, kalau begitu terima kasih telah mengizinkan untuk mensurvei UMKM KH Batik Andongsari. Kami izin pamit dulu ya Bu. Ya, terima kasih adik-adik, semoga bisa
sukses semuanya. Amin.